teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam YouTube channel ini. Nah, siapa yang pernah makan live seafood? Nah, yang banyak sekali entertainmentnya, lihat hiu di akuarium. Nah, hari ini saya bersyukur sekali bisa untuk ngobrol bersama founder dari Bandar Jakarta, ada Bapak Johan Lasmana. Halo Pak Johan. Halo. Wah, terima kasih nih buat kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol langsung nih. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Langsung nih. Sama-sama untuk kesempatannya juga. Wah, gimana Pak, sehat Pak Johan? Puji Tuhan, sehat selalu. Wow, Pak Johan, ini kalau bicara soal makanan, kuliner, nah ini luar biasa sekali nih. Aku juga entrepreneur ya. Ini merubah dunia makan seafood khususnya di Jakarta nih, dan bisa dikatakan bisa merubah wajah Ancol. Dulu Ancol mungkin terkenal di depan, tapi sejak adanya Bandar Jakarta nih orang lebih kemana ke Bandar Jakarta? Wah, apalagi datang ke sana happy. Mungkin boleh sharing Pak, gimana nih Pak? Ya, dulu memang Ancol sedikit sekali ya tempat untuk restoran untuk makan. Ya, tapi kayaknya sangat berlebihan lah kalau saya ikut merubah wajah Ancol. Yang ada adalah Ancol merubah wajah saya. Mana bisa memilih tempatnya kebetulan di Ancol ini Pak? Ya, karena kami melihat waktu itu masih selera Asia. Saya terpikir bahwa ada satu tempat yang menarik buat saya. Jadi saya bersama teman-teman memikirkan untuk membuat sesuatu lah yang bisa menjadi objeknya Ancol. Bandar Jakarta lahir di Ancol pada Desember 2001. 2001? Wow, udah 19 tahun nih Pak ya? Ya. Kehadiran saya bersama teman-teman ingin merubah kebiasaan orang ke Ancol yang biasanya cuma berkreasi atau jalan-jalan. Kali ini kita dapat menikmati makan yang baik buat keluarga dan relasi. Kami tambahkan lagi dengan entertainment tentunya, agar benar-benar dapat menikmati suasana tepi laut yang begitu nyaman, ambience-nya nyaman, walaupun harus membayar pintu masuk. Tapi nggak berasa Pak, karena happy gitu kan, karena happy justru pengen tempat yang dituju gitu, atau mungkin dari rekreasi, lapar, makan, nah ngumpul-ngumpul di situ nih Pak ya. Ya, tapi sekarang lebih banyak juga orang yang datang untuk hanya makan gitu. Jadi rekreasinya benar-benar di Bandar Jakarta. Iya, jadi rekreasi malah di Bandar Jakarta ya. Di situ saya ingat kalau misalnya ngajak anak lihat, wah dalam akuarium tuh ada ikan-ikan hiu Pak ya. Dulu ada hiu dulu, tapi belakang karena kita kerjasama dengan WWF, jadi kita tidak boleh menjual hiu dan memelihara hiu. Tapi banyak ikan lain-lainnya Pak, karena kan ini kan bisa dibilang kayak pasar ikan segar gitu Pak. Ya, hidup dan segar. Hidup dan segar itu. Ya. Wah, ada kerapu, ada ikan pari, jadi kayak ngajarin anak-anak tuh ini ikan apa. jadi rekreasi. Ada ikan import juga. Iya, ada ikan import juga Pak ya. Ya. Nah, Pak, bisa diceritain nggak sih Pak, ini bagaimana sih Bapak awalnya itu bisa memulai usaha di kuliner ini dan akhirnya bisa tercetus nih Bandar Jakarta? Tuhan yang menyiapkan talenta saya untuk dapat explore di dunia kuliner ini. Kebetulan ya memang sebenarnya saya bukan langsung terjun di Bandar Jakarta, tapi sudah melewati beberapa fase lah. Ada restoran-restoran yang memang makanan-makanan lain selain seafood. Dan ada juga sebuah restoran seafood yang saya buka, tapi Chinese seafood.
Sebelum memulai Bandar Jakarta, saya memang berinteraksi dengan dunia kuliner yang terus-menerus. Kendala yang sangat berat saat itu adalah bagaimana saya membawa konsumen datang dan makan di dalam Ancol. Notabene pintu masuknya harus bayar. Gitu. Berapa puluh ribu lah ya dulu ya? Waktu itu 5.000. Oh, waktu itu 5.000? 2001 5.000, tapi 5.000-nya itu 5.000 besar. Kalau sekarang 25.000. Iya, dan motor, mobil juga bayar ya Pak? Bayar juga kan? Nah, tapi kan sebenarnya kalau motor, mobil itu termasuk parkir lah ya. Iya. Parkir yang biasa bayarnya jaman, kalau ini bayarnya cuma sekali kan, plok gitu. Iya. Iya. Nah, jadi berawal dari udah ada bisnis kuliner sebelumnya Pak ya, belum. Iya. Tapi memang kendalanya waktu itu adalah sangat sulit sekali ya. Selain berbayar, kita juga harus bersaing dengan restoran-restoran lain yang memang saat itu mungkin namanya sudah berkibar ya. Istilahnya ada brand-brand yang kuat lah. Nah, makanya kita mulai dengan satu pemikiran, kita memberikan diskon agar konsumen tidak merasa berat. 50% untuk satu item dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan itu sampai saat ini masih berlaku. Oh, masih berlaku ya? Iya. Dan waktu itu juga, ya saya merasakan keberatannya sih. Istilahnya benar-benar kok, waduh sulit sekali ya gitu. Tapi ada teman-teman dari production house yang bantuin saya, akhirnya dipromosikan ke TV. Ya, jadi dengan itu ya sangat-sangat membantu sekali dan itu kami bersyukur luar biasa untuk bantuan dari teman-teman production house ini. Pak, tapi ceritanya gimana bisa akhirnya ini joinan atau gimana nih Pak dalam membuat? Iya, saya join dengan teman-teman dengan pertama 3 orang. Ya saya karena dari awalnya tadi ngobrol yang sering, terus ya saya akhirnya kita bersepakat untuk mendirikan itu. Yang pertama adalah Pak Hans, Pak Wendy, kami bertiga dengan saya, lalu masuk Pak Anton, yang terakhir Pak Toba. Jadi sekarang berlima. Awal-awalnya membuat Bandar Jakarta ini dari apa nih Pak? Kenapa? Kalau dilihat kan ini kayaknya di pinggir laut, gitu. Apa sih yang membuat ini? Ya, kita berpikir bahwa laut itu ada satu daya tariknya sendiri ya, yang memang sulit dibayangin gitu, dilukiskan. Tapi memang laut punya daya tarik sendiri. Kita sebagai makhluk hidup yang mungkin perlu ambience, perlu ya itu kita buka Bandar Jakarta itu kebetulan di tepi laut. Dan di situ kita memikirkan konsep yang seperti di tepi laut gitu, pinggiran laut. Jadi ya, tapi ya itulah keluar akhirnya konsep pasar ikan nih. Kita mikirin bagaimana konsumen bisa milih ikan segar dan hidup tanpa harus masuk ke pasar yang becek, amis gitu. Dan konsumen akan dapat nimbang sendiri. Nimbang sendiri, iya. Udah milih, dia akan nimbang. Ya walaupun dibantu dengan tim kita, tapi kan dia bisa melihat, oh ini experience berarti, ya experience-nya kelihatan gitu. Jadi angka-angka yang dia akan keluarkan dari koceknya pun kelihatan ya. Ya langsung terlihat, oh ya. Kalau dia bilang, ini kegedean nih, boleh tuker. Gitu. Tuker ikannya. Ya kecilan. Atau ya, kan dia lihat, nanti penilaian di situ dia akan kelihatan berapa nih nilai yang dia akan keluarkan. Di situ juga mereka langsung milih, apa sih yang mereka mau makan, rasa apa, taste-nya apa, gitu. Itu menurut saya adalah satu kebahagiaan bagi konsumen yang kami sajikan dari awal, gitu. Ketika dia masuk ke Bandar Jakarta. Nah, Pak, artinya waktu awal kan Bapak bertiga nih. Nah, apa yang bisa membuat bisa klop nih Pak bertiga dan akhirnya bikin Bandar Jakarta nih? Gimana nih kolaborasi di awal gitu Pak? Ini berkolaborasi dengan komitmen sih. Maksudnya ya
selain kita berlima tadi, kita mempunyai tugas masing-masing. Dari awal kita tekankan bahwa kita kerjasama ini didasarkan pada friendship. Ini pertemanan dulunya Pak ya? Iya. Jadi teman dekat nih Pak? Iya. Jadi memang bukan teman dekat, tapi saya membina itu dari awal sampai saat ini adalah seperti itu. Kita adalah friendship. Jadi kita tidak memikirkan hanya uang belaka nih, ya kan? Ya banyak sih yang nanya, wih banyak atau udah begini gede nggak ribut ya? Nah itu pasti apa yang mau dibikin ribut gitu, ya kan? Semua apa yang kita miliki kan milik Tuhan. Wow ini nih, ini kunci suksesnya nih. Ya, saya rasa ya kita ribut juga bukan sesuatu yang baik lah ya, dimana kita juga harus menjalankan sesuatu itu harus dengan hati yang sukacita ya. Betul sekali. Nah, saya percaya bahwa Pak Johan pasti kan punya banyak sahabat atau teman-teman yang lainnya, Pak. Nah, kenapa akhirnya jadi dua sahabat itu, Pak? Dan bisa dibilang klik lah ya, bahkan ini kan jadi growth ya. Jadi 3 jadi 5. Karena kita sepaham dan sepemikiran. Ya sebenarnya di dalam kehidupan ini kan kita tidak tahu jodoh kita siapa. Ya, jodoh kan? Bisnis juga nggak tahu ya Pak. Iya. Tuhan yang tentuin kan. Tentuin ya Pak. Iya. Waktu ketika bertemu ya mungkin kita berasa oh ya it's okay gitu. Ya jadi di dalam hubungan ini sekali lagi kami boleh ada saat ini semua itulah karena anugerah Tuhan. Tuhan yang siapkan. Kami boleh saling mengisi, mengkritik, mengingatkan, tapi semua sebatas prinsip. Jadi bukan gontok-gontokan sih. Gontok-gontok itu ya paling. Iya. Mungkin kan yang bisa kita memegang erat arti pertemanan dalam persaudaraan. Jadi kita sebenarnya menganggap semuanya itu saudara lah. Jadi bukan kongsian atau joint partner, tapi kita anggap saudara. Wow, ini salah kami satu juga saling mengasihi dan saling menguatkan. Di dalam hal ini juga kami terapkan di dalam manajemen. Di mana manajemen kami juga tidak menganggap tim kami itu karyawan ya. Maksudnya kita jujur aja kalau bisa memang segala sesuatu ya, apalagi ya kita juga nggak mau lihat mereka susah lah. Ini jadi corporate culture, jadi sampai ke bawah juga ya Pak. Makanya kelihatannya karyawannya happy ya terus Pak. Ya karena kita harus memperhatikan mereka juga. Ya. Ya, kalau apa yang kita miliki pastinya Tuhan juga siapkan bukan khususnya buat kita, tapi buat orang banyak ya. Yes, orang banyak. Gitu. Wow, luar biasa. Saya kalau ke Bandar Jakarta, kalau ulang tahun, wah pasti dinyanyiin rame-rame. Wah, seru banget.